Dari sekian tanggung jawab dan juga tugas sesuai arahan dengan Bapak Prabowo Subianto begitu. Apa yang akhirnya membuat, oke, saya ambil tanggung jawab ini, Pak Anies? Apa Saya alasannya? ini menarik Mbak. Saya berpikir sederhana begini. Apa ada sesuatu yang bisa saya kontribusikan di situ? Setelah saya pikir-pikir, rasanya insya Allah ada yang bisa saya kontribusikan di situ. Walaupun saya sebenarnya ada catatan ya, saya kira ada bagusnya kita jujur juga kepada publik. Background pendidikan saya itu pada dasarnya tidak terlalu cocok untuk di posisi diplomatik seperti ini. Bahasa Inggris saya sebenarnya tidak bagus, bahasa Arab saya bagus. Ya. Luar biasa, Pak. Tapi kata Pak Prabowo, bahasa Inggrisnya nggak diperlukan, yang diperlukan bahasa Arabnya. Jadi ya oke, kalau begitu ya saya terima, dan saya rasa ada hal yang bisa saya kontribusikan dalam posisi ini, karena saya kira misalnya target Presiden untuk meningkatkan pertumbuhan 8%, misalnya, itu memaksa kita untuk mencari strategic partner baru. Partner-partner strategis baru, dan inilah salah satu tugas saya di Kemlu ini, mencari strategic partner baru dari kelompok negara-negara Islam ini sebagai partner pembangunan Indonesia itu, partner ekonomi Indonesia itu, baik untuk investasi, perdagangan, turisme, ataupun yang lainnya. Tetapi yang kita perlukan adalah strategic partner, dan alhamdulillah proses ini yang sekarang sedang berjalan. Pak Prabowo kemarin ke Mesir, misalnya kita akan meningkatkan hubungan kita dengan Mesir sampai ke level strategic partnership. Hal yang sama akan kita lakukan dengan Arab Saudi, dengan Emirat, dengan Qatar, Turki. Jadi ini yang kita mau, supaya Indonesia mempunyai banyak strategic partner baru untuk target-target pembangunan kita itu. Baik Pak Anies, kalau tadi strategic partnership itu menjadi salah satu tugas Anda, fokus Anda saat ini di Kementerian Luar Negeri, lantas bagaimana dengan Wamenlu lainnya Pak? Adakah pembagian tugas atau positioning-nya Pak? Jadi Pak Tata sebagai Wamen di sini background-nya adalah birokrat. Beliau menangani dua fokus, yaitu multilateral dengan penguatan organisasi Kemenlu. Sedangkan Pak Hafaz yang sekarang sedang menemani Presiden di Mesir, sesuai dengan background-nya, beliau akan menangani lebih banyak masalah isu-isu hukum internasional, khususnya yang ada potensi dispute-nya itu ya. Perjanjian-perjanjian internasional beliau yang akan menanganinya. Jadi ini ya pembagiannya, tapi kita tetap fleksibel di dalam. Jadi ada pembagian tugas, tapi pada dasarnya kita tetap melakukan pendekatan kolegial dalam mengelola seluruh isu di Kemenlu ini. Jadi tidak terlalu ketat. Kalau dari tantangannya sendiri Pak, selama menjabat mungkinnya sudah beberapa bulan seperti itu dan masih akan ongoing gitu Pak Anies, ada nggak tantangan yang sudah mulai terasa gitu Pak Anies? Di sini saya perlu menyebutkan dulu, ada kelebihan yang saya temukan di Kemlu ini. Proses rekrutmen sumber daya manusianya bagus, ya. Jadi di sini ada banyak talenta yang sangat bagus, dan menurut saya mereka bisa perform dengan sangat baik kalau kita memberikan mereka target yang sangat bagus. Saya kira tantangan terbesarnya lebih banyak pada dua hal. Yang pertama, sisi target besar yang ingin dicapai oleh Presiden dalam masa kepemimpinan beliau ini, baik dalam target diplomasi politiknya maupun dalam target diplomasi ekonominya. Target diplomasi politik misalnya, apabila misalnya Indonesia ingin terlibat dalam, dan ini yang banyak diarahkan oleh Presiden, untuk terlibat dalam inisiatif perdamaian. Misalnya di Ukraine, ini dalam posisi ini kita mungkin bisa terlibat di sini. Di isu-isu baik yang ada di ASEAN, kita bisa terlibat dalam isu-isu konflik ini sebagai peace initiator gitu ya.
atau sebagai mediator. Begitu juga dalam isu-isu yang sifatnya supporting, seperti isu Palestina ya. Kan kita tidak ikut dalam perjanjian damainya karena pada dasarnya kita mensupport kemerdekaan Palestina. Jadi isu-isu seperti ini membutuhkan kerja yang progresif, ya, tapi pada waktu yang sama juga detail dan kerja-kerja lobby politik yang bagus, yang kuat. Dan yang kedua, pada dasarnya ini akhirnya membutuhkan satu infrastruktur diplomatik yang juga kuat. Nah, infrastruktur diplomatik yang kuat ini yang membutuhkan anggaran. Nah, Kemlu ini selama ini termasuk di antara kementerian yang paling kecil anggarannya, gitu ya. Dengan anggaran yang kecil ini banyak beban yang dibebankan kepada Kemlu mungkin agak susah untuk dicapai karena infrastruktur diplomatik kita yang perlu kita kejar. Jadi di dalam masa pemerintahan Pak Prabowo ini salah satu agenda besar kita di internal Kemlu adalah memperkuat infrastruktur diplomatiknya supaya kita mencapai satu kondisi minimum dari infrastruktur diplomasi yang kita perlukan